Hai semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Listrik statis sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu petir yang menyambar ke tanah, kemudian tangan kita yang terasa tersetrum ketika mendekati layar televisi ataupun ketika memegang gagang pintu yang terbuat dari logam. Coba kalian perhatikan video tersebut. Ada seorang anak menggosok-gosokkan balon ke rambutnya, kemudian balon itu didekatkan pada serpian kertas dan serpian kertas tersebut menempel. Jadi pada hal tersebut atau peristiwa tersebut juga terdapat listrik statis gitu ya, contoh dari listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah muatan listrik yang berada dalam keadaan diam atau tidak bergerak atau tidak mengalir. Jadi benda tersebut terdapat muatan listrik yang dalam keadaan diam. Nah, apa itu muatan listrik? Muatan listrik itu adalah muatan yang mendasari sifat suatu benda dari susunan submuatan atau subpartikel. Jadi, muatan itu adalah sifat dari suatu benda yang mendasari sifat dari suatu benda dan tersusun dari submuatan atau subpartikel. Submuatan terdiri dari tiga, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton yaitu positif, neutron itu netral, elektron itu negatif. Selanjutnya kita akan bahas jenis muatan. Jenis muatan yang pertama itu ada muatan positif. Muatan positif adalah muatan yang disusun oleh proton yang lebih besar atau lebih banyak dari elektron. Perhatikan gambarnya. Di sini ada 2 proton dan 1 elektron, sehingga ini adalah muatan positif. Yang kedua yaitu muatan negatif. Muatan negatif adalah muatan yang disusun oleh elektron yang lebih banyak dari proton. Perhatikan gambarnya. Di sini ada 2 elektron dan 1 proton, sehingga disebut muatan negatif. Selanjutnya yaitu sifat muatan. Jadi muatan listrik memiliki sifat-sifat. Yang pertama, jika muatan listrik tak sejenis maka akan tarik menarik. Yang kedua, jika muatan listrik sejenis maka akan tolak menolak. Contohnya, muatan negatif bertemu dengan muatan positif, maka dia akan tarik menarik gitu ya. Kemudian muatan listrik sejenis, muatan negatif bertemu dengan muatan negatif, maka akan tolak menolak. Begitu pula dengan muatan positif bertemu dengan muatan positif, maka akan tolak menolak. Apakah yang tarik menarik ataupun tolak menolak? Yang tarik menarik ataupun tolak menolak itu adalah gayanya. Jadi muatan itu memiliki gaya tarik ataupun gaya tolak. Gaya tarik ataupun gaya tolak akan kita bahas di hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya tarik menarik ataupun tolak menolak akan sebanding dengan kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Perhatikan gambar. Gambar A itu ada muatan positif bertemu dengan muatan positif dengan jarak R gitu ya, maka akan tolak menolak. Muatan pertama atau Q1 akan menolak muatan kedua Q2, sehingga memiliki gaya F12. Q2 akan menolak Q1, maka memiliki gaya F21 yang arahnya ke sana gitu ya, tolak menolak. Begitu pula dengan gambar yang B, muatan negatif bertemu dengan muatan negatif. Q1 menolak Q2, F12, Q2 menolak Q1 sehingga memiliki gaya F21. Pada gambar C,
muatannya tak sejenis. Muatan positif bertemu muatan negatif pada jarak R. Karena tak sejenis maka dia akan tarik-menarik. Muatan 1 menarik muatan 2. Q1 menarik Q2, maka memiliki gaya F12 yang arahnya ke sana. Q2 menarik Q1, memiliki gaya F21 yang arahnya ke sana. Nah, gaya kolom itu akan bisa dicari dengan rumus F12, berarti ini adalah gaya muatan 1 ke muatan 2 dicari dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, gitu ya. Kalau F21 sama ya, K kali Q2 kali Q1 per R kuadrat. F13 misalkan ada 3 muatan, maka Q1 dengan Q3 dan seterusnya. Dengan keterangan yaitu F12 disebut gaya kolom atau gaya elektrostatis, atau di soal juga kadang menyebutkan gaya listrik, satuannya Newton. Q1 muatan listrik 1, satuannya kolom. Q2 muatan listrik 2, satuannya juga kolom. R jarak antara kedua muatan, satuannya meter. K konstanta atau tetapan kolom. Nah, ini besarnya sudah ditentukan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. K ini harus dihafalkan karena tidak setiap soal disebutkan nilai K-nya. Selanjutnya yaitu medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik. Perhatikan gambar. Sebelumnya kita membahas mengenai hukum kolom. Nah, di hukum kolom kita membahas mengenai gaya listrik. Nah, sekarang kita perhatikan muatan-muatan yang ada di sini. Muatan positif, medan listriknya bisa digambarkan seperti ini ya, memancar. Sedangkan muatan negatif itu masuk arahnya. Apa yang memancar ataupun yang masuk ini adalah yang namanya garis gaya listrik. Jadi muatan memiliki garis gaya listrik. Jika muatannya positif maka dia memancar. Jika muatannya negatif maka dia akan arahnya masuk. Di dalam medan listrik itu ada yang namanya kuat medan listrik. Jadi kuat medan listrik adalah besar gaya listrik permuatan listrik pada suatu titik di dalam medan listrik. Contoh, mencari titik dalam jarak R dari muatan positif. Karena ini muatannya muatan positif, maka garis gaya listriknya, medannya keluar, sehingga gayanya juga keluar atau ke kanan. Jika muatannya negatif, mencari medan listrik di titik ini, maka karena dia negatif, arah medannya masuk sehingga gayanya juga masuk atau ke arah kiri. Nah, kuat medan listrik ini bisa dicari dengan E sama dengan F per Q atau E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Dengan E itu adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. Selanjutnya yaitu ada energi potensial listrik. Apa itu energi potensial listrik? Energi potensial listrik adalah usaha yang dilakukan gaya kolom untuk memindahkan muatan dari suatu titik ke titik lain. Apabila muatan berpindah dari titik lain, pasti memiliki yang namanya usaha. Itu disebut energi potensial listrik. Energi potensial listrik bisa dicari dari EP sama dengan K dikali Q dikali Q aksen per R. EP itu adalah energi potensial listrik, satuannya Joule. Q itu adalah muatan sumber. Q aksen itu adalah muatan uji. Muatan sumber itu adalah muatan sebelum dia berpindah. Muatan uji adalah muatan yang sesudah dia berpindah. R itu adalah jarak. K itu adalah konstanta atau tetapan kolom, besarnya 9 kali 10 pangkat 9.
Selanjutnya yaitu potensial listrik. Apa itu potensial listrik? Potensial listrik adalah energi potensial listrik per satuan muatan uji, atau bisa dicari dengan V sama dengan EP per Q aksen. Bisa juga dicari dengan V sama dengan K dikali Q per R. V itu adalah potensial listrik, satuannya volt. Selanjutnya kita membahas tentang kapasitor. Jadi aplikasi atau pengaplikasian dari listrik statis itu adalah pada komponen elektronik, yaitu kapasitor. Kapasitor memiliki fungsi yaitu untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang disekat oleh ruang hampa atau bisa juga dengan bahan dielektrik. Bahan dielektrik itu adalah bahan isolator yang tidak menghantarkan panas atau menghantarkan listrik ya. Nah, di dalam kapasitor ada yang namanya kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan. Bisa dicari dengan C sama dengan P per V, muatan per beda potensial tadi, potensial listrik. Yang pertama ada kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar mencari kapasitas kapasitornya bisa dengan cara epsilon 0 kali A per D. Sedangkan kapasitor dielektrik bisa dicari kapasitas kapasitornya dengan C sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R dikali A per D. C itu adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad. Q itu adalah muatan listrik. V potensial listrik, satuannya volt. Epsilon 0 itu permitivitas ruang hampa. Epsilon R permitivitas relatif. A itu adalah luas penampang keping. D jarak antar keping. Selanjutnya susunan kapasitor. Jadi kapasitor bisa disusun dengan dua cara. Yang pertama yaitu susunan seri, yang kedua susunan paralel. Ini adalah susunan seri, sedangkan ini adalah susunan paralel. Ini adalah simbol dari kapasitor. Jadi di sini di susun seri ada 3 kapasitor dan susunan paralel ada 3 kapasitor. Ciri-ciri pada susunan seri yaitu pertama muatan kapasitornya sama. Jadi muatan yang ada di kapasitor 1 itu nilainya sama dengan muatan yang di kapasitor yang kedua, juga nilainya sama dengan muatan kapasitor yang ada di kapasitor ketiga, sehingga Q total itu sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Sedangkan untuk beda potensialnya, beda potensial setiap kapasitor itu berbeda. V1 berbeda dengan V2, berbeda dengan V3, sehingga mencari V totalnya yaitu V1 tambah V2 tambah V3. Untuk mencari kapasitansi seri bisa dicari dari 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Sedangkan untuk susunan paralel memiliki ciri-ciri yaitu muatan kapasitornya berbeda untuk setiap kapasitor. Q1 berbeda dengan Q2, berbeda dengan Q3, sehingga Q totalnya dicari dari Q1 tambah Q2 tambah Q3. Sedangkan beda potensialnya sama. V1 itu nilainya sama dengan V2, nilainya juga sama dengan V3, sehingga V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Untuk kapasitansi paralel bisa dicari dengan C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Selanjutnya, energi kapasitor. Energi kapasitor adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Bisa dicari dengan 3 cara tergantung yang diketahui dari soal yang akan diselesaikan ya. Yang pertama, W sama dengan 1 per 2 Q pangkat 2 per C. Yang kedua, formula yang kedua, W sama dengan 1 per 2 kali Q kali V. Yang ketiga, W sama dengan 1 per 2 kali C kali V kuadrat.
Untuk W yaitu energi kapasitor, satuannya Joule. Nah, itu tadi adalah materi mengenai listrik statis. Untuk lebih paham, kita coba kerjakan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, dua buah muatan QA dan QB masing-masing besarnya positif 40 mikrokolum dan positif 40 mikrokolum. Keduanya terpisah sejauh 40 mm di udara. Besar dan arah gaya listrik kedua muatan tersebut adalah, jadi kita nyari besar dan arah gaya listrik kedua muatan. Diketahui QA 40 mikrokolum, QB 40 mikrokolum. Karena satuannya masih mikrokolum, maka harus jadikan kolum. Dikalikan 10 pangkat negatif 6, sehingga QA 40 kali 10 pangkat negatif 6, QB 40 kali 10 pangkat negatif 6. Jaraknya R sama dengan 40 mm. Dijadikan meter sehingga sama dengan 40 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Mencari gaya listrik sehingga F sama dengan K kali QA kali QB per R kuadrat, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Untuk K nya harus hafal ini ya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA 40 kali 10 pangkat negatif 6, QB 40 kali 10 pangkat negatif 6 per 40 kali 10 pangkat negatif 3 dikuadratkan, sama dengan, kita selesaikan yang bawah dulu ini ya, 9 kali 10 pangkat 9 kita tulis lagi kali 40 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 40 kali 10 pangkat negatif 6 per 40 dikuadratkan menjadi 1600. 10 pangkat negatif 3 dikuadratkan berarti pangkatnya dikali negatif 3 kali 2 negatif 6, sehingga kali 10 pangkat negatif 6. Selanjutnya sama dengan, kita pisahkan angka yang tidak ada pangkatnya di sini ya dengan yang ada pangkatnya. 9 kali 40 kali 40, terus yang ada pangkatnya 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 6 kali 10 pangkat negatif 6 per yang bawah kita tulis lagi 1600 kali 10 pangkat negatif 6, sama dengan kita jumlahkan pangkatnya. Karena ini ada 40 kita coret dengan 1600 sehingga habis ya, tinggal 9 kali kita jumlahkan pangkatnya 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 per 10 pangkat negatif 6, karena tadi ini udah dicoret ya, sama dengan 9 kali kita jumlahkan 10 pangkat negatif 3 per 10 pangkat negatif 6. 10 pangkat negatif 6 yang bawah ini kita pindah ke atas. Ketika pangkat negatif pindah ke atas menjadi positif, sehingga 9 kali 10 pangkat negatif 3 kali 10 pangkat 6 sama dengan, kita jumlahkan pangkatnya 9 kali 10 pangkat 3 Newton. Karena ini sama-sama positif, maka arahnya akan tolak menolak. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal yang kedua, perhatikan. Titik A terletak dalam medan listrik. Kuat medan listrik di titik A adalah 0,5 N kali C pangkat negatif 1. Jika di titik A diletakkan benda bermuatan listrik 0,25 kolom, maka benda tersebut bekerja gaya kolom sebesar, kita tujuannya mencari gaya kolom, berarti F ya. Kita ingat-ingat lagi, kuat medan listrik memiliki rumus E sama dengan F per Q ketika kita mencari F gaya kolomnya, sehingga F sama dengan E dikali Q. Kita masukkan angkanya 0,5 dikali 0,25 sama dengan 0,125 Newton. Contoh soal yang ketiga tentang kapasitor. 5 buah kapasitor memiliki kapasitas yang sama, yaitu 3 mikrofarad. Jadi ada 5 buah kapasitor
memiliki kapasitas yang sama, 3 mikrofarad. Jika kelimanya disusun secara paralel, lalu dihubungkan dengan beda potensial 4 volt, berapakah besarnya muatan listrik yang tersimpan di dalamnya? Jadi diketahui C1 itu sama dengan C2, sama dengan C3, sama dengan C4, sama dengan C5, sama dengan 3 mikrofarad. Jadi masing-masing C itu adalah 3 mikrofarad. Kemudian V-nya beda potensialnya 4 volt. Yang dicari adalah besarnya Q. Sebelum kita mencari Q, kita harus mencari C total, kapasitas total dari 5 kapasitor yang disusun paralel. Sehingga karena paralel, tinggal ditambahkan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 tambah C5. Masing-masing 3, berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Hasilnya 15 mikrofarad. Setelah mencari C total, kita bisa mencari muatannya. Kita ingat-ingat lagi, C itu bisa dicari dengan V per Q, sehingga kalau mencari Q sama dengan C kali V. Kita masukkan angkanya, C-nya C total 15 dikali V-nya 4. 15 kali 4 sama dengan 60 mikrocoulomb. Nah, itu tadi mengenai listrik statis. Jika kalian belum paham, silahkan kalian putar kembali videonya sampai kalian paham. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar pertanyaannya apa. Insya Allah saya akan berusaha untuk menjawabnya. Oke teman-teman, jangan lupa tonton channel ini terus. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa tonton video-video sebelumnya dari channel ini. Terima kasih.